Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tanggapan saya menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita kembali lagi di L Podcast edisi ke-6 bersama saya Masna Main Fauni dari LPS El Kataba. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa. Pastinya murid melakukan kekerasan tersebut ada faktor-faktornya dong. Nah, salah satunya mungkin dari masalah ekonomi, lingkungan sosial, pola asuh dari orang tua, ataupun hubungan yang tidak baik antara guru dan murid. Terus, kenapa sih kita harus memilih tema ini? Karena pada generasi sekarang ini, banyak murid yang berperilaku semena-mena terhadap guru hingga terjadi banyak kasus-kasus kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa. Seperti contohnya, pembacokan siswa terhadap guru yang terjadi di Demak. Nah, pastinya ada banyak faktor yang memicu murid melakukan kekerasan tersebut dong. Mungkin salah satunya dari faktor lingkungan sosialnya, atau faktor ekonomi, faktor pola asuh orang tua ke anak, atau faktor hubungan yang tidak baik dari guru dan murid. Terus kenapa sih kita harus memilih tema ini? Karena pada generasi sekarang ini banyak murid yang berperilaku semena-mena terhadap guru hingga terjadi banyak kasus kekerasan terhadap guru. Nah, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah mengundang salah satu siswi dari MA Banda Tajul Ulum, yaitu Kak Fikria Nala Sofia dari kelas 11 IPA 2. Hai semuanya. Hai Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang ini kan kita sedang membahas tentang kasus kekerasan guru yang dilakukan oleh siswa. Apakah kakak sudah pernah mendengar tentang kasus-kasus tersebut? Kalau untuk mendengar, mungkin sering mendengar ya tentang kasus kekerasan. Cuma kalau tahu lebih pasti tentang itu, mungkin ya jarang. Jadi, tanggapan saya menurut untuk video ini, kasus ini tuh menurut saya miris ya, karena biasanya kan kekerasan tentang main fisik atau apa, ini sampai menggunakan sebuah senjata tajam. Mungkin seorang anak itu sudah mempunyai sebuah rasa kesal, rasa dendam yang tersimpan dalam dirinya, sehingga dia bisa berani melakukan sebuah kekerasan seperti itu. Jika tidak ada sebuah rasa kesal itu, mungkin tidak akan terjadi peristiwa ini. Mungkin anak ini juga memiliki beberapa faktor ya dari dalam dirinya. Yang saya ketahui, anak ini ternyata dia bisa dibilang anak yang memang bisa dikategorikan oleh anak yang nakal. Jadi dia dalam keseharian di sekolahnya, dia ini memang sering membolos. Mungkin itu juga penyebab dari gurunya, karena gurunya ini ternyata memberikan sebuah nilai akademik yang rendah untuk anaknya. Dan mungkin anak ini memiliki sebuah kekesalan, kenapa nilaiku diberikan nilai yang rendah, tapi ternyata guru itu memiliki sebuah faktor, karena dia memang tidak pernah masuk sekolah, dia sering bolos sekolah, dan bahkan yang saya ketahui, anak ini menunggak uang pembayaran sekolahnya. Nah, menurut informasi bahwa orang tuanya ini juga ternyata sudah memberikan sejumlah uang untuk dibayarkan ke sekolahnya, tetapi sang anak ini menggunakan uang itu untuk kebutuhan untuk bersenang-senangnya dia, seperti mabuk-mabukan, bersenang-senang untuk kebutuhan yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau dari gurunya, dari sudut pandang gurunya, mengapa dia memberikan nilai yang rendah karena faktor itu. Dan kenapa anak ini melakukan kekerasan kepada gurunya? Mungkin karena dia merasa kesal karena apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Nah, terus menurut kakak, dalam kasus ini tuh siapa yang salah? Murid apa gurunya? Untuk siapa yang disalahkan dalam kasus ini, itu bisa dibilang tidak bisa disalahkan ataupun juga dibenarkan. Karena
seorang anak ini memiliki rasa kesal itu juga bisa dibilang wajar, karena apalagi nilai ini juga akan mempengaruhi dalam kelanjutan sekolahnya. Tetapi jika yang disalahkan guru juga tidak bisa, karena guru ini menilai itu bukan hanya dari sebuah akademiknya dia saja, karena sikap itu juga mempengaruhi. Jadi sikap itu juga biasanya guru akan menilai dari sikapnya juga, bukan dari hanya hasil akademi yang dia lakukan. Tapi kalau untuk sebenarnya menurut saya ini lebih salah kepada anaknya, karena dia juga sudah diberikan tanggung jawab amanat oleh orang tuanya untuk membayarkan uangnya untuk ke sekolah, dan ternyata saat ditanyai gurunya untuk membayar sekolah dia tidak ada uangnya, karena sudah digunakan untuk dia bersenang-senang ya. Sebenarnya ini lebih salah ke anaknya, tapi kita tidak bisa menghakimi siapa yang salah di sini. Terus menurut kakak nih, apa saja sih langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang ada di Indonesia ini? Menurut saya kalau langkah-langkah sebagai seorang guru, dia harus sebisa mungkin memberikan sebuah keamanan untuk murid-muridnya. Mereka harus bagaimana caranya mereka itu membuat murid-muridnya nyaman, murid-muridnya merasa saat pembelajaran itu dia merasa dihargai, merasa oh ini aku ternyata bisa gitu. Sebagai seorang murid, kita tuh harusnya bisa menghormati, menghargai. Kita juga harus bisa mengerti apa yang dilakukan oleh guru kita. Pasti seorang guru itu memberikan sesuatu pasti ada alasannya, dan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin seorang guru memberikan sesuatu yang menjerumuskan kita untuk menuju ke sebuah jalan yang tidak benar. Itu kan tidak mungkin. Pasti dia itu memberikan jalan yang terbaik. Nah, kita sebagai murid harusnya bisa mengerti apa yang akan dilakukan guru kita. Kita harus bisa berpikir jangan pernah berpikir kalau guru itu selalu membuat kita bisa dibilang susah, sengsara ataupun itu. Menurut saya tidak ya. Pasti guru itu akan memberikan sebuah yang terbaik. Jadi ya kita di sini memang harus paham, harus mengerti, dan tugas orang guru itu bukan hanya mengurusi kita, pasti mengurusi semua muridnya. Mungkin dia juga ada rasa lelah atau pasti juga memikirkan hal yang lain kan, tidak memikirkan satu hal saja itu pasti. Jadi ya kita harus mengerti lah. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang masalah tersebut dengan 1-2 pertanyaan. Terus menurut kakak, apa sih kesimpulan dari kasus ini tuh? Kesimpulannya pada intinya mungkin menjaga hubungan interaksi antara guru dan murid itu sangat penting ya, supaya tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Ini seorang guru juga harus menjelaskan apa alasan dia melakukan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dengan baik-baik, atau memberikan sebuah solusi. Kamu harusnya harus lebih rajin lagi sekolahnya supaya begini gitu. Jadi pada intinya komunikasi yang baik, interaksi yang baik itu sangat penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bisa saja seorang anak berpikir yang lain, padahal gurunya bukan itu yang dia inginkan. PSL Kataba, kreativitas tanpa batas, salam kreatif. Bolehkah diikuti? Ya. 1, 2, 3. LPSL Kataba, kreativitas tanpa batas, salam kreatif. Dadah. Kasus Bener, ini kan? Kasus ini bisa. Aku nih di ya. Saya doang. Jadi di Demak. Tanpa